Kayaknya kurang semangat nih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik dong, tentunya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi para pengunjung Maharani Zudan yang akan memandu jalannya edukasi gajah Sumatera pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita sambut gajah-gajah Maharani Zudan Goa. Untuk informasi kepada para pengunjung semuanya, bahwa di Maharani Zudan Goa memiliki 5 ekor gajah Sumatera, 1 ekor gajah jantan dewasa, 2 ekor gajah betina dewasa, dan 2 ekor gajah betina anakan asli kelahiran Maharani Zudan Goa. Itu suatu kebanggaan tersendiri buat Maharani Zudan Goa yang berhasil membreeding atau menangkar gajah Sumatera. Kasih tepuk tangan dulu dong buat gajah-gajah yang ada di depan kita. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada tahun dan memiliki berat badan sekitar 3 ton. Dan perkenalkan nama makhluk yang ada di atasnya yaitu Kak Cupis. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Cupis dan juga Mayang, gajah betina berusia 30 tahun ini. Dan perkenalkan nama gajah yang ada di samping kiri saya. Ada gajah betina bernama Rani. Rani gajah asli kelahiran Maharani Zudan Goa. Maka dari itu kita kasih nama Rani. Rani gajah betina gajah adalah satwa mamalia darat terbesar di Indonesia maupun di dunia. Berat badan gajah bisa mencapai 2 sampai 4 ton. Dan untuk gajah yang baru lahir bisa memiliki berat badan mencapai 80 sampai 100 kg. Dan untuk tinggi badan gajah bisa mencapai 3 sampai 5 meter. Di Indonesia terdapat 2 jenis gajah. Yang asli gajah Sumatera hanya terdapat di Pulau Sumatera, yaitu di 7 provinsi yang ada di Sumatera. Yang pertama adalah Nanggroe, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Bengkulu, dan juga Lampung. Habitat yang paling gajah yang lainnya. Yang pertama, telinga gajah. Telinga gajah Sumatera memiliki ukuran lebih kecil daripada gajah-gajah yang lainnya dan memiliki bentuk segitiga seperti ini. Kalau untuk gajah Afrika, dia memiliki telinga lebih besar dan memiliki bentuk persegi. Itu perbedaan telinga gajah Sumatera dan telinga gajah Afrika. Dan tahukah para pengunjung, kenapa gajah selalu menempatkan telinganya? Ada yang tahu? Gajah selalu menempatkan telinganya itu dikarenakan digunakan sebagai pengatur suhu dalam tubuhnya. Di telinga gajah terdapat pembuluh-pembuluh darah besar seperti ini. Sebelum jantung memompa darah ke seluruh tubuh, dia akan mengalirkan darah terlebih dahulu melalui pembuluh-pembuluh darah yang ada di telinganya. Maka dari itu digunakan sebagai pengatur suhu dalam tubuhnya. Semakin panas suhu, semakin sering dia menempatkan telinganya. Dan kita juga biasanya membersihkan telinga gajah dengan tangan. Tapi ingat ya, harus memakai sarung tangan seperti saya. Seperti ini kita membersihkan telinga gajah. Ini supaya telinga gajah tetap bersih dan terhindar dari bakteri yang menyebabkan infeksi pada telinga gajah. Para pengunjung, gajah hanya memiliki mata sebesar jempol orang dewasa saja. Tapi gajah memiliki penglihatan yang sangat tajam, apalagi pada malam hari. Maka dari itu, gajah juga termasuk hewan nokturnal yang mana dia aktif pada malam hari. Selanjutnya kita menuju ke rongga mulut gajah. Ada apa sih di dalam rongga mulut gajah? Tunjukkan kepada para pengunjung semuanya, Maya. Di dalam rongga mulut gajah terdapat gigi gajah dan juga lidah gajah. Lidah gajah berbentuk segitiga dan berwarna merah muda. Ini menandakan bahwa gajah sedang sehat atau tidak mengalami masalah apa-apa. Dan ada yang tahu jumlah gigi gajah ada berapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Jumlah gigi gajah ada berapa? Berapa? Salah, kurang benar. Gigi gajah ada 26 buah. Ada 12 gigi geraham kecil susu dan 12 gigi geraham besar. Sisanya 2, kita biasanya menyebutnya dengan taring atau gading. Dan pada gajah betina gajah Sumatera ternyata hanya memiliki gading sebesar ini. Kalau untuk gajah jantan gajah Sumatera, dia memiliki gading yang cukup panjang dan juga besar seperti yang ada di belakang kami. Beda sama gajah Afrika. Gajah Afrika, jantan dan betina sama-sama memiliki gading yang cukup panjang dan juga besar. Itu perbedaan gading gajah Sumatera dan gading gajah Afrika. Baik, terima kasih Mayang. Kasih tepuk tangan dulu dong buat si Mayang. Selanjutnya belalai gajah. Belalai gajah di samping digunakan sebagai alat pernafasan atau hidung bagi gajah, belalai gajah juga digunakan sebagai tangan untuk mengambil makanan atau minumannya. Saya akan memberikan contoh kepada para pengunjung semuanya bahwa belalai gajah juga digunakan sebagai tangan untuk mengambil makanannya. Seperti dia mengambil bola ini, seperti dia mengambil makanannya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat si Mayang.
Di samping sebagai hidung, juga sebagai tangan untuk mengambil makanan atau minumannya. Dan belalai gajah juga terbentuk dari otot-otot yang sangat kuat. Dia mampu merobohkan pohon yang cukup besar hanya dengan sekali tarik atau mendorongnya. Dan belalai gajah juga mampu mengangkat beban yang cukup berat. Saya juga akan menunjukkannya kepada para pengunjung mahar juga dan membuktikannya bahwa belalai gajah terbentuk dari otot-otot yang sangat kuat hingga mampu mengangkat beban yang sangat berat. Saya akan memberikan contoh dan membuktikannya kepada para pengunjung dengan si Mayang akan menggendong saya. Atau siapa yang mau digendong gajah? Ada yang mau? Kalau gitu saya saja kan. Oke, saya akan membuktikannya bahwa belalai gajah mampu mengangkat beban yang cukup berat. Si Mayang akan menggendong saya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat si Mayang dan juga kami. Sangat. Nah, ini menandakan bahwa belalai gajah juga mampu mengangkat beban yang cukup berat seperti saya. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat si Mayang. Dan belalai gajah terdapat dua lubang seperti pipa yang digunakan untuk menyedot air minumnya. Nah, seperti ini. Nah, para pengunjung, belalai gajah Sumatera ternyata hanya memiliki satu bibir atau gelambir di ujung belalainya. Kalau untuk gajah Afrika, ternyata memiliki dua gelambir atau bibir di ujung belalainya. Itu perbedaan antara gajah Sumatera dan gajah Afrika di belalainya. Dan selanjutnya, tubuh gajah Sumatera. Tubuh gajah Sumatera cenderung berbentuk kembung di atas punggungnya seperti ini. Kalau untuk gajah Afrika cenderung berbentuk cekung di atas punggungnya. Dan itu tadi sedikit ciri-ciri fisik yang mencolok dan perbedaan antara gajah Sumatera dan juga gajah-gajah lainnya dan juga gajah Afrika. Kasih tepuk tangan dulu buat si Mayang. Terima kasih Mayang. Selanjutnya kami akan membahas tentang kuku kaki gajah dan juga ekor gajah. Ada yang tahu jumlah keseluruhan kuku kaki gajah ada berapa? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah langsung. Berapa? 12 kurang tepat. Ada yang tahu? Berapa? 16 kurang tepat. Oke. Jumlah kuku kaki gajah ada 18 buah. Ada 10 buah di kaki bagian depan dan hanya 8 di kaki belakang. Saya akan membuktikannya kepada para pengunjung Maharani Sudan Goa. Dan langsung saja saya akan panggil si Rani. Kasih tepuk tangan dulu dong buat si Rani. Dan tunjukkan kepada para pengunjung semuanya Rani. Dan kita hitung sama-sama ya. Kuku kaki gajah bagian depan memiliki 10 buah kuku kaki. Dan kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelah sini. Nah, di kaki bagian depan memiliki 5 buah kuku kaki. Dan kita juga biasanya membersihkan kuku kaki gajah dengan alat ini. Ini supaya kuku kaki gajah tetap pendek dan bersih sehingga terhindar dari infeksi di kaki gajah. Jadi jumlah kuku kaki gajah menjadi 10 ya, bagian depan, 5 di kanan dan 5 di kiri. Saya juga akan membuktikannya bahwa di kaki bagian belakang ternyata hanya memiliki 8 buah kuku kaki. Tunjukkan kepada para pengunjung semuanya Rani. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Hanya memiliki 4 buah kuku kaki saja di kaki bagian belakang. Dan kita juga biasanya membersihkan telapak kaki gajah dengan pisau ini. Pisau ini yang kita gunakan untuk mengangkat jaringan-jaringan yang mati yang terdapat di telapak kaki gajah, sehingga bakteri yang ada di sela-sela telapak kaki gajah bisa kita bersihkan sehingga terhindar dari infeksi di kaki gajah. Itu juga sebagian perawatan dari para makhluk kepada gajah-gajah di sini. Jadi jumlah kuku kaki gajah bagian belakang menjadi 8 ya, 4 di kanan dan 4 di kiri. Diingat-ingat, sekali lagi saya ingatkan, nanti di akhir acara kami akan ada kuis pertanyaan seputar edukasi yang kami berikan. Tentunya akan mendapatkan hadiah spesial dan sangat menarik bagi Anda yang berhasil menjawab pertanyaan kami. Selanjutnya ekor gajah. Di samping digunakan sebagai alat keseimbangan waktu dia jalan, juga digunakan sebagai pengusir serangga yang menempel pada tubuhnya. Ekor gajah akan selalu dikibaskan kalau ada serangga yang menempel pada tubuhnya. Dan itu tadi sedikit penjelasan tentang kuku kaki gajah dan juga ekor gajah Sumatera atau gajah-gajah lainnya. Terima kasih Rani, kasih tepuk tangan dulu dong buat si Rani, gajah cerdas asli Kelahiran Maharani Sudan Goa ini. Selanjutnya kami akan membahas tentang masa reproduksi gajah Sumatera. Tahukah para pengunjung bahwa pada gajah jantan gajah Sumatera akan melalui masa siap kawin, atau kita biasanya menyebutnya dengan masa periode emas. Di mana pada gajah jantan yang mengalami masa periode emas, dia akan mengalami perubahan perilaku seperti sangat agresif dan penurunan nafsu makan. Juga akan mengalami perubahan fisik seperti sering mengeluarkan urin dan juga penisnya. Dan gajah jantan yang mengalami masa siap kawin atau emas
mulai umur 12 sampai 15 tahun. Dan gajah jantan yang mengalami masa emas atau siap kawin, dia akan mengeluarkan cairan putih kental dan berbau sangat menyengat dari lubang kecil ini antara mata sama telinga. Di mana pada gajah jantan yang mengalami masa siap kawin, dia akan mengeluarkan cairan dari lubang kecil ini. Dan tahukah para pengunjung bahwa pada gajah betina juga akan mengalami masa siap kawin. Pada gajah betina mulai umur 9 sampai 12 tahun juga akan mengalami perubahan perilaku seperti sangat agresif dan juga penurunan nafsu makan. Juga akan mengalami perubahan fisik seperti sering mengeluarkan urin dan juga etrus pada alat kelaminnya. Dan tahukah para pengunjung, gajah betina gajah Sumatera memiliki masa kehamilan mencapai 20 sampai 22 bulan dan hanya melahirkan 1 ekor bayi gajah saja. Maka dari itu gajah Sumatera hampir mengalami kepunahan dikarenakan perburuan liar yang sangat merajalela, juga dikarenakan masa reproduksi yang cukup panjang. Maka dari itu para pengunjung dan adik-adik semuanya, kami ajak untuk selalu menjaga dan melestarikan habitat gajah Sumatera agar anak cucu kita tidak melihat dan mendengar dari foto dan ceritanya saja. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pengunjung Maharani Judan Goa yang sudah berekreasi di Maharani Judan Goa. Itu juga sebagai bentuk dukungan dari para pengunjung semuanya kepada Maharani Judan Goa sebagai lembaga konservasi. Kasih tepuk tangan dulu dong buat para pengunjung yang sudah berekreasi di Maharani Judan Goa pada hari ini. Dan itu tadi sedikit edukasi gajah Sumatera yang bisa kami sampaikan. Semoga edukasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Jangan cepat beranjak dari tempat duduknya dulu. Seperti yang saya bilang di awal acara tadi, kami akan ada kuis pertanyaan seputar edukasi yang kami berikan tadi. Siapapun yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah spesial dari gajah-gajah kami tentunya, dan juga dari Maharani Judan Goa. Nah, sebelum pertanyaan saya bacakan, kasih kecupan dulu. Oke. Dan Mas Billy berkesempatan berfoto-foto bersama 2 gajah yang ada di sini. Silakan bisa berdiri di antara 2 gajah yang ada.